Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Denny Adiputra, SPD MPD. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Hidatul Fitri dengan NIM 2019 11502027 dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6 pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis IT. Di sini saya mengambil media dengan tema Media Audiovisual MP4 dan Wordwall sebagai evaluasi pembelajaran untuk siswa. Nah, di sini saya akan mengajar pada pelajaran IPA kelas 4, tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa, di sini ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Di sini apakah ada yang sehat atau yang sakit? Alhamdulillah sehat semua ya. Kalian harus tetap semangat ya dalam belajar. Jangan patah semangat dan raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Nah, selanjutnya ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, ada indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam alat musik. Yang kedua, menjelaskan 3 sifat bunyi merambat. Dan yang keempat, melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang bunyi, sumber bunyi, setelah siswa membaca materi tentang bunyi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam alat musik tersebut dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan minimal 3 sifat-sifat bunyi merambat dengan benar setelah membaca materi tentang sifat-sifat bunyi merambat. Dan yang keempat, ada setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik diharapkan mampu mencontohkan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan tepat. Selanjutnya, nah kita masuk ke dalam materi tentang bunyi dan sumber bunyi. Ibu ingin tanya kepada kalian, bunyi apa yang kalian dengar pada pagi hari ini? Ya, ada yang dengar suara piring jatuh, suara motor, mobil, dan lainnya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, dapatkah kalian bertepuk tangan tetapi hanya dengan menggunakan satu tangan seperti ini? Apakah bisa anak-anak? Nah, tidak kan? Selanjutnya Ibu tanya lagi, apakah gendang bisa berbunyi tanpa dipukul? Ayo, ini gambar gendang. Apakah bisa mengeluarkan bunyi tanpa kita pukul? Jawabannya tidak. Ada yang tahu mengapa jawabannya tidak? Ya, kenapa? Karena bunyi hanya dapat dihasilkan oleh 2 atau lebih benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Nah, sekarang kita coba bertepuk tangan menggunakan 2 tangan. Apakah dapat mengeluarkan bunyi? Ayo dicoba anak-anak. Kita coba ya. Nah, bisa kan? Jadi, jika kita bertepuk tangan menggunakan 2 tangan,
maka akan mengeluarkan bunyi karena adanya suatu getaran. Selanjutnya, Ibu ingin tanya kepada kalian, apakah kalian tahu pengertian dari bunyi itu apa? Iya, benar. Jadi, bunyi merupakan sebuah getaran di udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Indra yang digunakan untuk mendengar bunyi adalah apa ini? Ayo apa? Iya, benar. Telinga. Ya, telinga ya, bukan mata atau lainnya. Telinga. Ya, telinga. Ini kita bisa gunakan untuk mendengar suara dari bunyi. Selanjutnya ada sumber bunyi. Ada yang tahu tentang sumber bunyi itu apa? Ya, benar. Jadi, sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi serta dapat dibedakan caranya dalam menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, adanya benda yang bergetar seperti tadi kita mencoba untuk bertepuk tangan. Lalu adanya udara yang menghantarkan bunyi, bukan di ruang hampa ya. Selanjutnya adanya indera yang menerima getaran dan di sumber bunyi tadi apa? Ya, telinga. Betul sekali. Selanjutnya ada macam-macam sumber bunyi dari alat musik tradisional. Di sini ada gambar berbagai macam alat-alat musik tradisional. Ada gitar, gendang, kecapi, trompet, dan lainnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara memainkan alat musik sehingga alat musik tersebut dapat menghasilkan bunyi? Yang pertama, ada gambar gendang. Gendang menghasilkan bunyi dengan ya, benar, dipukul. Lalu ada angklung. Angklung diapain ayo sehingga menghasilkan bunyi? Ya, digoyangkan ya kalau angklung. Selanjutnya ada alat musik kecapi. Kecapi menghasilkan bunyi dengan dipetik. Selanjutnya ada seruling. Seruling, biasanya kita berseruling atau kita mendengar sekitar kita. Itu diapain sehingga menghasilkan bunyi? Ya, benar, ditiup. Nah, selanjutnya melalui media apa saja bunyi dapat merambat? Iya, benar. Jadi, bunyi dapat merambat melalui 3 media gas, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, ada bunyi merambat melalui udara. Di sini ada gambar lonceng anak-anak. Nah, saat lonceng digerakkan, maka kita akan mendengarkan bunyi lonceng. Karena apa? Ya, karena bunyi merambat melalui udara dan bunyi tidak dapat merambat di ruang yang hampa udara. Yang kedua, ada bunyi merambat melalui benda padat. Nah, ini ada gambar meja dan 2 orang anak. Nah, jika kita meletakkan telinga kita di atas meja dan dipukullah meja itu oleh teman kita, maka suara ketukan yang akan kita dengar itu menjadi lebih keras. Gitu. Nanti boleh kalian mempraktekkan ya di rumah atau nanti pas sekolah offline. Nah, yang ketiga ada bunyi merambat melalui zat cair. Nah, ini ada anak dengan ember diisi air dan corong serta batu. Nah, saat kita memasukkan corong ke dalam ember yang berisi air hingga bagian bawahnya itu terendam, jika salah satu sisi ember tersebut diketuk menggunakan batu secara perlahan, maka akan mendengar suara ketukan. Nanti ini boleh juga kalian coba ya. Nah, selanjutnya, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Iya, benar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu
Ya, bunyi dapat dihasilkan oleh dua lebih benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi serta dapat dibedakan caranya dalam menghasilkan bunyi. Banyak benda di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi seperti peluit, gitar, piano, dan lainnya. Nah, di sini Ibu mempunyai soal untuk kalian. Ini ya tampilannya, bentar Ibu ketikkan dulu. Nah, di sini Ibu mempunyai soal evaluasi setelah kalian mendengarkan materi pembelajaran pada hari ini yang Ibu jelaskan. Nah, evaluasi di sini, ini ya, bentar Ibu bukakan. Nah, ini. Evaluasi tentang bunyi dan sumber bunyi. Soalnya bentuk pilihan ganda. Nanti Ibu kirim linknya. Jangan lupa dikerjakan ya, anak-anak. Nah, sebaiknya kita membaca doa sesudah belajar agar ilmu yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diserap oleh otak kita. Berdoa sesudah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak pembelajaran yang Ibu terangkan pada hari ini. Kalian jangan lupa mengerjakan PR, tetap semangat belajar agar menggapai cita-cita kalian ya. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.